konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini konsep kehidupan, ya, bahwa kita ini milik Allah dan hanya kembali kepada Allah. Orang yang memiliki falsafah, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inilah insya Allah akan memiliki daya tahan kesabaran yang handal menghadapi berbagai ujian. Mereka akan menyerahkan di qada illah kepada qada Allah. Oleh sebab itu poin penting, ya, yang mungkin perlu ditegaskan di sini kembali lagi, yaitu bagaimana kita bisa berlaku sabar di dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Nah, konsep sabar ternyata bukan hanya di saat ujian, ya. Imam Sayyidina Ali rahimahullah radhiyallahu anhu karama wajh itu punya konsep kesabaran as-sabru ala thalathati anwa', ya. Sabar itu bisa dibagi menjadi 3. Pertama adalah as-sabru ala ta'ah, ya, kesabaran dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah baik itu puasa, sholat, haji atau aktivitas ibadah yang lain, ternyata ini juga butuh kesabaran. Kalau untuk para mahasiswa misalnya, ya, menjalani kuliah itu juga butuh kesabaran itu, ya. Angkat pagi, ya, pulang sore di perpus dengan sekian banyak tugas, itu bagian dari as-sabru ala ta'ah, ya. Maka yang bersabar nanti akan sukses, ya. Yang kedua, as-sabru 'indal musibah. Saya kira ayat yang kita bicarakan pada malam hari ini konsep kesabaran 'indal musibah, ketika kita memperoleh musibah, ya, yang berupa bala-bala gitu, ya. Ini diperlukan ketahanan jiwa. Jadi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan pada syariat, ya. Maka misalnya ketika kita sedang diuji, ya, dalam bentuk musibah, entah itu sakit, entah itu mungkin kehilangan uang, kehilangan motor atau apapun, ya, atau mungkin kehilangan anak dan lain sebagainya, atau gagal panen, bentuk kesabaran, ya, yang mesti kita jalankan adalah bahwa kita tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat. Misalnya, mohon maaf, karena putus asa lalu kemudian bunuh diri, waliyadzubillah min dzalik, ya, jangan sampai, ya, sakit gak sembuh-sembuh lalu kemudian mengakhiri dengan bunuh diri, itu tidak benar, ya. Pernah terjadi di Yogyakarta, ya, ada seorang dokter, ya, ini saya kira sangat kita sesalkan, ya, seorang dokter yang bahkan dia punya jurnal Scopus 8 atau banyak sebenarnya, tapi rupanya akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Selidik punya selidik, karena dia punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ya, akhirnya dia mengakhiri hidup, ya, dengan cara bunuh diri. Ini contoh orang yang tidak sabar, ya. Mestinya jangan, ya. Kita harus punya keyakinan bahwa seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, konsepnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali sebatas kemampuannya. Itu artinya apa? Bahwa kalau ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, itu maknanya Allah sudah mengukur kamu pasti kuat menghadapi ujian tadi. Maka jangan lakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesabaran. Ini para anak-anak muda milenial misalnya, ya, yang sedang diuji baru, ya, ditolak misalnya, ya, ditolak oleh calonnya atau cewek yang dia taksir gitu, ya. Anda jangan kemudian kecil hati, ya, lalu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat, apalagi punya falsafah cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ini saya kira sebuah tindakan yang tidak mencerminkan kesabaran, ya. Saudara-saudara, ya, ini adik-adik saya, ya, para generasi ini harus tetap tawakal, ya, tabah, tahan uji, ya. Percayalah bahwa tidak ada sebuah musibah
yang menimpa kita, kecuali di baliknya pasti ada hikmah yang lebih baik. Maka Quran pun juga menegaskan wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum, ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, ya, termasuk musibah yang sedang menimpa kita ini, tapi pada di balik itu ada kebaikan, ya. Maka tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan konsep yang ketiga dari Sayyidina Ali, ya, kesabaran yang ketiga apa? Wasabru 'anil maksiyah, sabar, ya, menjauhi kemaksiatan, ya. Saya kira ini juga berat, ya. Terus terang, oleh sebab itu dengan puasa yang kita kerjakan ini, karena as-shaum, ya, syahrus shaum, ya, bulan puasa adalah as-sabr, ya, syahrus sabr, bulan kesabaran, ya. Hakikat puasa salah satunya adalah melatih kesabaran kita. Jadi saya kira sangat make sense, ya, dengan konsep puasa ini. Kita insya Allah akan dididik sabar. Dengan kesabaran kita akan bisa menghadapi ujian-ujian musibah-musibah tadi dengan penuh, ya, kerelaan, penuh sikap tawakal, ya, penuh kepasrahan kepada Allah, dengan tentu saja menjalankan usaha-usaha maksimal untuk bisa menghadapi ujian-ujian tadi dengan baik, ya. Insya Allah dengan sukses menghadapi ujian-ujian tadi, ya, kita akan naik derajatnya, naik pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini dulu kajian tafsir, ya, Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bandani, surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada yang salah dari saya mohon, ya, kepada Allah, semoga Allah berkenan mengampuni, ya. Wallahu a'lam bissawab, wallahu yahdi ila sawa'is sabil, wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.